Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan bahan pembelajaran sejarah kelas 10 SMK yang berjudul Pembabakan Zaman Praaksara berdasarkan Arkeologi. Nah, di sini ya kita akan belajar zaman praaksara. Nah, zaman praaksara adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Nah, hasil budaya dari zaman praaksara ini terbagi menjadi dua. Ada zaman batu, ada zaman logam. Zaman batu terdiri dari empat, ya. Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sedangkan zaman logam terbagi menjadi dua. Ada zaman perunggu dan besi. Selanjutnya, nah di sini yang pertama kita bahas dulu ya, zaman Paleolitikum. Nah ini ciri kehidupannya, pada zaman ini sangat bergantung pada alam, ya, yaitu pada hutan. Kehidupannya nomaden, berpindah-pindah. Berburu dan food gathering, ya, mengumpulkan makanan. Nah, alat-alat yang dihasilkan dari batu yang sangat kasar. Nah, ini benda-benda yang ditemukan yaitu di daerah Ngandong dan Pacitan, sehingga dikenal sebagai kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Nah, di sini ada hasil budayanya. Nah, kebudayaan Ngandong ini dari Blora, Jawa Tengah, ya, ditemukan alat tulang hewan, belati, dan juga ujung tombak. Nah, sedangkan kebudayaan Pacitan dari Jawa Timur ini ditemukan kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpih atau flekes, ya. Nah, ini anak-anak, ini adalah hasil budaya Paleolitikum. Ya, kita bisa lihat dari permukaan batunya ini masih sangat kasar. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas yang kedua, Mesolitikum. Ya, zaman batu pertengahan. Kalau tadi ya, yang sebelumnya Paleolitikum itu zaman batu tua. Nah, kalau ini adalah zaman batu pertengahan. Kita lihat ciri kehidupannya, semi nomaden ya. Semi nomaden ini setengah menetap di dalam gua ya. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ya, seperti biasa kalau laki-lakinya itu berburu ya, berburu hewan di dalam hutan. Sedangkan yang perempuan mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Begitu. Nah, ini alat-alat yang dihasilkan dari batu setengah halus, berarti sudah ada pengasahan ya. Nah, di sini juga sudah mengenal kepercayaan. Nah, wah, berarti ini sudah ada kepercayaan, animisme dan juga dinamisme. Nah, ini ditemukannya Kejoken Maudinger dan Abris Sosroch. Nah, hasil budayanya yang pertama ada Kejoken Maudinger. Kejoken Maudinger ini adalah sampah dapur berupa sisa kulit kerang yang menggunung. Ya. Dan ini ada Abris Sosroch, tinggal dalam gua. Nah, ini adalah alat-alatnya, ditemukan kapak genggam, kapak Sumatera, kapak pendek, batu pipisan ya. Dan ini ditemukan lukisan di Goa Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini ya, ini adalah kapak Sumatera, kapak genggam, kapak pendek, dan ini ada pipisan. Nah ini tadi ya, lukisan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Kita lihat di sini ada lukisan telapak tangan ya. Nah ini lukisan telapak tangan. Ini dipercayai untuk mengusir roh jahat. Ya.
Nah, di sini juga ada gambar. Nah, ini adalah kumpulan dari sisa kulit kerang yang menggunung atau disebut juga sebagai kejoken modinger ya. Oke. Lanjut, sekarang kita bahas Neolitikum. Zaman batu baru atau zaman batu muda. Ciri kehidupannya sudah menetap, yaitu maden, bercocok tanam, sudah beternak, sudah food producing. Food producing di sini artinya adalah sudah memproduksi makanan sendiri ya. Dan telah mengenal kepercayaan, alat batu sudah halus. Nah, ini ya, ini ciri khasnya adalah batunya itu sudah halus. Hasil budayanya ada kapak persegi dan kapak lonjong serta ada tembikar ya. Kita lihat. Nah, ini adalah hasil budaya Neolitik. Ya, ini adalah kapak persegi biasanya tersebar di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan yang ini adalah kapak lonjong tersebar di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, ini ada gerabah atau tembikar ya. Tembikar itu adalah alat yang terbuat dari tanah liat. Nah, selanjutnya ada megalitikum. Mega, besar. Ya, berarti ini zaman batu besar. Ciri kehidupannya, masyarakat sudah menggunakan peralatan dari batu berukuran besar untuk menunjang sistem kepercayaan, pemujaan pada roh leluhur. Nah, mengenal teknik bercocok tanam dan beternak dan tradisi gotong royong. Nah, ini hasil budayanya. Ada menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, dan punden berunda. Nah, kita lihat di sini. Ini merupakan hasil budaya megalit ya. Megalitik. Nah, ini semua batu besar. Kita lihat ada menhir. Menhir adalah batu ya, tiang batu untuk pemujaan. Dolmen ini adalah meja ya. Meja batu besar untuk menyimpan sesajen. Nah, ini ada waruga ya. Waruga nah ini adalah peti ya. Peti yang terbuat dari batu besar ya ini untuk menyimpan jenazah. Ya. Dan ini ada sarkofagus. Sarkofagus juga peti ya, peti dari batu besar tapi ini berbentuk lesung. Dan yang terakhir ada punden berundak. Punden berundak ini adalah bangunan bertingkat untuk pemujaan. Selanjutnya kita langsung ke zaman logam ya. Tadi zaman logam itu terdiri dari dua, ada zaman perunggu, ada zaman besi. Kita bahas dulu yang zaman perunggu. Nah, ciri kehidupannya tempat tinggal menetap dan memiliki keahlian kerja. Ya, ada istilah undagi ya. Undagi itu adalah tukang atau orang yang ahli dalam membuat alat-alat dari logam ya. Yang kedua mengenal pertanian dan peternakan. Beternak, bertani, berdagang, membuat perahu, membuat alat dari tanah liat dan juga logam. Sistem pembagian kerja. Nah, ini sudah mengenal sistem pembagian kerja. Mengenal kepercayaan dan sistem penguburan. Nah, ini kepadatan penduduk meningkat. Hasil budayanya ada nekara, ada moko, candrasa, bejana perunggu, patung perunggu, dan perhiasan perunggu. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, di sini ya, ini adalah budaya dari zaman perunggu. Ada nekara, ya, nekara. Ada kapak perunggu, ada candrasa, bejana perunggu, moko, manik-manik, dan perhiasan perunggu, ya. Nekara sama moko ini bentuknya hampir sama, namun ukurannya yang berbeda, ya. Moko ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan nekara. Fungsinya sama ya, ini untuk memanggil hujan. Gitu ya, dan juga tanda untuk berperang gitu. Oke, selanjutnya
Zaman besi. Zaman besi di sini ciri kehidupannya manusia telah mampu membuat peralatan dari besi dengan cara melebur dari bijinya, kemudian dituang ke dalam cetakan untuk membuat alat-alat yang diinginkan. Hasil budayanya ada mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, dan juga ada cangkul ya. Benda-benda tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Kita lihat gambarnya ya anak-anak. Nah di sini ada dua gambar. Ini ada contoh dari mata pisau ya. Dan ini ada mata panah. Gitu. Ini adalah contoh dari hasil budaya zaman besi. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, salam sehat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.